Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Tiada hari tanpa berita COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui dari sejak awal tahun ini sampai sekarang, bahkan saya duga sampai akhir tahun ini, berita tentang wabah virus corona telah, sedang, dan akan menjadi pokok pembicaraan yang paling populer di seluruh dunia. Setiap hari media televisi dan internet melaporkan jumlah korban dari wabah ini serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Satu hal yang wajar, sebab akibat dari wabah ini berdampak besar dan luas, baik terhadap kesehatan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa saat ini di seluruh dunia sudah lebih dari 23 juta orang terpapar dan hampir 1 juta orang meninggal dunia oleh karena virus ini. Satu keadaan yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa sesungguhnya di samping virus COVID-19 ada virus lain yang juga sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus yang tidak kalah ganasnya dibandingkan virus COVID-19. Dampak yang diakibatkannya juga tidak kalah mengerikannya. Bahkan jumlah orang yang terpapar oleh virus ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang menderita karena virus COVID-19. Virus yang saya maksudkan adalah virus kekhawatiran. Ya, kekhawatiran merupakan virus yang sangat berbahaya. Dapat menular dengan cepat. Tidak sedikit orang yang menderita sakit, bahkan harus dirawat bukan karena sakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau karena mengalami kecelakaan atau diakibatkan oleh berbagai sumber penyakit lainnya. Namun oleh sebab diri mereka mengidap rasa khawatir yang berlebihan. Memang kekhawatiran telah menggerogoti jiwa manusia dari zaman dulu, merajalela dan melumpuhkan kehidupan banyak orang. Di dalam bukunya yang berjudul Stop Worrying and Get Well, Berhentilah Khawatir dan Jadilah Sehat, seorang dokter ahli ilmu jiwa yang terkenal di Amerika, Edward Podolsky, menulis tentang dampak dari kekhawatiran ini terhadap kesehatan jasmania. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai rumah sakit, didapati bahwa terdapat kaitan yang erat antara gangguan kesehatan jantung, tekanan darah tinggi, rematik, tukak lambung, masalah tiroid, bahkan diabetes dengan kekhawatiran. Itu sebabnya seperti yang menjadi judul dari bukunya, Podolsky menyimpulkan bahwa apabila seseorang dapat bebas dari rasa khawatir, maka yang bersangkutan akan memiliki tubuh yang sehat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat hidup bebas dari kekhawatiran? Karena di dalam realitas ada banyak alasan di dalam kehidupan ini yang membuat orang merasa khawatir. Terlebih lagi di masa wabah seperti sekarang ini, orang mengkhawatirkan masalah kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, masa depan, dan berbagai hal lainnya. Sedangkan kemampuan diri sendiri tidak mumpuni untuk dapat mengatasi apa yang dikhawatirkannya. Sebagai akibat, rasa khawatir itu akan semakin menguasai hati yang bersangkutan. Kekhawatiran seperti itulah yang sempat dialami oleh Hizkia, Raja Yehuda. Yaitu ketika Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda dikepung oleh tentara Asyur. Karena kekuatan militer Yehuda tidaklah sebanding dengan tentara Asyur yang sangat kuat dan terkenal sangat ganas itu. Namun sebagaimana yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, Allah bertindak membela umatnya. Allah yang sejati yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub
Allah yang disembah oleh Hizkia dan yang kepadanya Hizkia memohon pertolongan, telah berperang bagi umatnya. Dikatakan pada malam hari menjelang pagi, malaikat Tuhan itu membunuh 185.000 orang dalam perkemahan tentara Asyur yang sedang mengepung Yerusalem. Akibatnya rencana Sanherib, yaitu Raja Asyur, untuk menyerbu Yerusalem mengalami kegagalan total. Selain peristiwa tersebut dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 maksud saya. Tindakan Allah di dalam menolong dan membela umatnya ini juga diutarakan dalam bentuk pujian. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 46. Bukan itu saja, di dalam Mazmur ini juga disebutkan sifat-sifat Allah yang telah menolong Hizkia dan penduduk Yerusalem. Sifat-sifat Allah yang diungkapkan melalui nama-namanya. Untuk itu di dalam Mazmur ini disebutkan secara langsung maupun tidak langsung 4 nama. 4 nama dari antara nama-nama Allah yang diutarakan di dalam Alkitab. Keempat nama Allah yang diutarakan dalam kitab Mazmur pasal 46 tersebut adalah yang pertama, yaitu El Elyon, atau di dalam bahasa Inggrisnya God Most High, yang artinya adalah Allah Maha Tinggi. Nama ini disebut secara langsung di ayat 5. Yang kedua, yaitu Jehovah Shammah, atau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Lord is there, yang artinya Tuhan hadir di situ. Nama ini juga disebut secara tidak langsung di ayat 5 dan 6. Yang ketiga, yaitu Jehovah Sebaot, atau di dalam bahasa Inggris yaitu The Lord of Hosts, yang artinya antara lain adalah Tuhan bala tentara dan Tuhan semesta alam. Nama itu disebut secara langsung di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Ketiga nama Allah tersebut telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari namanya yang keempat, yaitu Jehovah Shalom, atau di dalam bahasa Inggris yaitu The Lord of Peace, yang artinya adalah Tuhan itu Sang Damai. Nama itu disebutkan secara tidak langsung di ayat yang ke-9 dan 10. Untuk itu, mari kita lihat ayat-ayat tersebut dengan membaca Mazmur pasal 46, ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 12. Di situ kita akan pelajari apakah yang perlu kita lakukan agar kita dapat mengalami damai yang telah Allah sediakan. Damai sebagaimana yang nampak di dalam namanya, yaitu Jehovah Shalom. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Sebaliknya kita bisa hidup di dalam damai dari Tuhan. Kita berhenti dari hidup di dalam kekhawatiran dan mulai hidup di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Stop worrying and start living. Berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Mari kita lihat bersama ayat yang tadi saya sebutkan. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 12. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi.
Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Di sini di ayat yang ke-9 dan 10, kita dapat melihat pribadi Allah yang menghadirkan damai, atau di dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, kehadiran Allah di tengah umatnya, umat yang dalam keadaan terkepung dan dalam keadaan tidak berdaya. Allah menghadirkan damai itu dengan memusnahkan tentara Asyur yang saat itu sedang merajalela ke berbagai penjuru dunia. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-10, Allah menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Kalimat itu berarti bahwa Dia, yaitu Allah, menghadirkan damai atau shalom. Dia menghadirkannya dengan cara mematahkan kekuatan tentara Asyur yang digambarkan di ayat yang ke-10 tadi. Dalam tindakannya, yaitu dengan apa? Mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Itulah Jehovah Shalom, the Lord of Peace. Tuhan itu Sang Damai. Nama yang disebut juga oleh Gideon ketika ia dipanggil Allah untuk mengalahkan bangsa Midian yang saat itu menindas negeri Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 24 dicatat bahwa ketika Gideon mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bagi Allah, dan dia menyebut nama Allah sebagai Jehovah Shalom, yaitu Tuhan itu Sang Damai atau Tuhan itu keselamatan. Tuhan yang memungkinkan Gideon dan bangsa Israel untuk berhenti dari hidup di dalam kekhawatiran dan mulai hidup di dalam kelimpahan, bahkan segala kelimpahan dalam berkat Tuhan. Stop worrying and start living. Berhenti khawatir dan mulailah hidup. Sekarang kita baca lebih lanjut, yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yang memungkinkan kita untuk hidup bebas dari kekhawatiran dan mulai hidup di dalam damai walau di tengah badai. Ayat 11 dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Coba perhatikan, di ayat yang ke-11 kita melihat perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita umatnya untuk mengalami penyertaannya. Dari ayat tersebut kita dapat menarik pelajaran tentang tiga langkah yang perlu kita lakukan untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran. Ketiga langkah tersebut adalah, pertama, diam di hadapan Tuhan. Kita perlu diam di hadapan Tuhan. Itulah yang difirmankannya di ayat 11 dengan kata diamlah. Diam di hadapan Tuhan. Diam atau bistil dalam bahasa Inggris atau rapa dalam bahasa Ibrani. Hal ini bukan berarti dengan demikian Tuhan menyuruh agar kita bersikap pasif, tidak peduli, masa bodoh, atau menyerah dalam keputusasaan. Tidak demikian. Tetapi seperti makna yang terkandung di dalam kata rapa, yang antara lain adalah be quiet, yang artinya berdiam diri, dan to let go, yang artinya menyerah, maka di situ Tuhan menyuruh agar kita umatnya mengambil sikap berdiam diri dalam penyerahan kepada Dia. Itulah makna dari berdiam diri di hadapan Allah. Diam di hadapan Tuhan yaitu tidak membiarkan kebisingan itu mengalihkan perhatian kita dari Allah. Sebab kebisingan itu akan mengganggu sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan seseorang kepada kita. Sama seperti apabila sementara Bapak, Ibu, Saudara-saudari
mendengarkan khotbah ibadah online ini, dan di saat yang sama ada seseorang yang mengajak Anda untuk berbicara, atau sementara Anda sedang mengikuti ibadah online sambil membaca berita WhatsApp yang masuk di gadget Anda, maka perhatian Anda akan terganggu. Akibatnya Anda tidak dapat memperhatikan apa yang dikhotbahkan maupun fokus di dalam beribadah. Berarti berdiam diri itu artinya kita secara sadar dan sengaja, saya ulangi, sadar dan sengaja menghindarkan diri kita dari kebisingan agar kita bisa mendengar suara Tuhan, menyadari kehadirannya dan memasrahkan hidup kita di dalam iman kepada Dia. Kebisingan itu tidak hanya dalam bentuk suara di luar diri kita seperti suara televisi, suara handphone, dan berbagai suara tak berbunyi seperti media sosial, komunikasi melalui WhatsApp, dan kesibukan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Allah. Namun juga kebisingan di dalam diri kita sendiri. Yaitu kalau kita sibuk memikirkan hal-hal yang lain sehingga pikiran kita tidak lagi tertuju kepada Allah. Kalau kita mau jujur, acap kali pikiran manusia itu diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Seorang biarawan Fransiskan yang terkenal yaitu Richard Rohr pernah berkata bahwa sebagian besar pikiran manusia itu terisi oleh dua hal. Yang pertama, yaitu terus-menerus memikirkan ulang hal-hal yang sudah lewat. Yang kedua, tidak berhenti mengkhawatirkan akan masa depan. Padahal peristiwa atau hal-hal yang sudah lewat itu tidak dapat kita ubah. Dan kekhawatiran kita akan hal-hal yang akan datang justru bisa membuat hati kita merasa resah, gelisah, dan cemas. Bukankah seringkali itu yang menjadi atau yang mengisi pikiran kita? Bukan berarti dengan demikian kita jangan lagi berpikir atau menggunakan pikiran kita. Bukan itu yang dimaksudkan. Juga bukan berarti kita boleh mengosongkan pikiran kita. Karena bukan sikap dan tindakan seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Perhatikan kembali Mazmur 46 ayat 11 tadi. Bahwa kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadapannya. Yaitu hening dalam penyerahan kepada Tuhan. Dan mengisi pikiran kita dengan memusatkan hati kita hanya kepada Allah. Bukan mengosongkan pikiran kita, tapi mengisi pikiran kita dengan pikiran tentang Allah, tentang keberadaan Allah, seperti yang Allah sendiri ungkapkan melalui Alkitab. Langkah-langkah praktis tentang hal ini dapat kita lihat di dalam buklet Waktu Teduh yang telah saya kirimkan minggu lalu. Bagi jemaat yang belum menerimanya dapat meminta kepada saya atau kepada anggota jemaat lain yang telah memilikinya. Lakukan langkah-langkah yang dituliskan di buklet itu supaya kita dapat belajar untuk berdiam diri di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat menyadari akan kehadiran Tuhan dan memasrahkan hidup kita di dalam iman kepada Dia yang adalah sumber damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian kita dapat berhenti dari kekhawatiran dan mulai hidup dalam damai sejahtera yang Dia sediakan. Stop worrying and start living. Langkah kedua untuk kita hidup dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah mengenal Tuhan. Nah, di dalam ayat 11 tersebut diutarakan sebagai berikut. Dikatakan ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya ulangi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, kata tahu di sini, ketahuilah, akar katanya tahu,
Nah, kata tahu di sini di dalam bahasa Ibrani adalah yada, yang artinya bukan sekedar mengetahui secara akal, namun juga mengenal melalui pengalaman atau to know by experience. Sebagai contoh, setiap kali saya makan es krim ini, membuat mata saya meremelek karena enak tenan. Di dalam mulut ada perpaduan rasa manis, rasa alpukat bercampur coklat dengan tekstur yang lembut, sungguh memanjakan lidah. Nah, dengan saya menjabarkan lewat kata-kata, Anda mungkin dapat mengetahui secara akal. Namun apakah Bapak Ibu Saudara dapat mengetahui 100% makna dari kata enak tenan? Tentu tidak. Bagaimana Anda dapat sepenuhnya mengetahui makna dari kata enak tenan? Yaitu dengan mencicipinya sendiri, dengan mengecapnya memakai lidah Anda sendiri, merasakan, mengalaminya sendiri. Hanya kalau Anda sudah mengecapnya, maka pengetahuan tersebut akan berubah menjadi sebuah pengalaman. Itulah yada. Pengetahuan yang bukan sekedar secara akal, namun mengenal melalui pengalaman. Demikian juga pengetahuan kita akan Allah. Tidak cukup hanya dalam bentuk pengetahuan secara akal atau kognitif, namun perlu menjadi pengalaman di dalam kehidupan keseharian kita. Pengalaman yang terbentuk karena jalinan relasi yang semakin hari semakin intim, semakin mendalam dengan Tuhan. Jalinan relasi yang tidak terlepas dari komunikasi yang akrab dengan Dia. Itulah makna dari doa yang sebenarnya. Doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita semakin bertumbuh di dalam keakraban, keintiman, dan pengenalan akan Dia. Doa bukan sarana bagi kita untuk menceramai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang harus Dia lakukan. Doa bukan sarana bagi Tuhan untuk menyuruh-nyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Semua itu adalah bentuk doa yang dangkal. Doa yang sungguh-sungguh mendalam merupakan komunikasi dari hati ke hati antara kita dengan Tuhan. Komunikasi yang bersifat dua arah, dari kita kepada Tuhan dan dari Tuhan kepada kita. Coba bayangkan, kalau komunikasi antara suami istri dalam keluarga hanya bersifat satu arah. Sang suami atau sang istri hanya menceramai pasangan hidupnya dan hanya memberikan instruksi tentang apa yang pasangan hidupnya harus lakukan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Apa jadinya dengan keluarga itu? Bukankah komunikasi seperti itu yang sering mewarnai doa dari kebanyakan orang? Sehingga akibatnya doa tersebut tidak akan membawa yang bersangkutan semakin dekat atau akrab atau mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tahu bagaimana berdoa dengan berdiam diri di hadapan Allah, menyerah di dalam iman kepada Dia, maka kita akan mengenal dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat mendengar tuntunannya. Kehadirannya itu yang akan membawa damai, dan tuntunannya akan membawa kita kepada kehidupan. Dengan demikian kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, namun kita akan hidup di dalam pertolongan Tuhan dan di dalam tuntunannya. Dengan kata lain, kita dapat hidup dalam keadaan stop worrying and start living. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah meninggikan Tuhan. Hal itu ditulis di dalam ayat yang ke-11 yang tadi kita baca. Saya akan bacakan ulang untuk kita. Mazmur 46 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di
bumi. Nah, sebagaimana Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi, demikianlah kita harus meninggikan Dia di dalam hidup kita. Meninggikan Dia baik di dalam tindakan maupun di dalam perkataan. Meninggikan Tuhan baik di dalam perbuatan maupun di dalam doa dan pujian yang kita naikkan kepada Dia. Oleh karena itu, langkah ketiga sesudah kita berdiam diri di hadapan Allah, memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Dia untuk menyadari kehadirannya, maka langkah berikutnya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah meninggikan Dia. Meninggikan Dia melalui doa dan pujian kepadanya. Dengan meninggikan Tuhan melalui doa dan pujian, sesungguhnya kita sedang menghubungkan hati kita dengan suasana surga. Sebab kitab Yesaya maupun kitab Wahyu mencatat bahwa surga itu penuh dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Dengan memuji Tuhan dan meninggikan Dia, maka kita sedang menyesuaikan, menyelaraskan, menyetel, mengatur nada dari hati kita sehingga menjadi senada dengan suasana surga. Seperti halnya apabila kita ingin mengikuti siaran dari sebuah radio. Katakanlah Radio Bali misalnya dengan frekuensi 100 FM. Maka kita harus menyetel frekuensi dari radio kita di rumah atau radio kita di mobil sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan oleh Radio Bali. Jika kita tidak mau menyesuaikannya, maka kita tidak akan dapat mengikuti siaran dari radio tersebut. Kita yang harus menyesuaikan frekuensi radio kita dengan frekuensi Radio Bali. Dan bukannya dibalik. Frekuensi Radio Bali yang harus menyesuaikan dengan frekuensi radio kita. Bukan demikian. Demikian pula kalau kita menyetel hati kita dengan frekuensi surga. Yaitu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita menyetel frekuensi hati kita, yaitu dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka hati kita pun akan ikut selaras, senada, seirama dengan irama yang ada di surga. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara-saudari, irama di surga adalah irama damai sejahtera, bukan irama kalang kabut, bukan irama kacau balau, bukan irama ketakutan, bukan irama kekhawatiran. Karena nada hati kita sama dengan nada yang ada di surga, yaitu damai sejahtera, maka hati kita akan ikut bergetar, ikut nyambung, ikut berdetak, seirama dengan irama surga, yaitu hati kita akan limpah dengan damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7 ditulis demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, di sini ditulis sebaliknya dari rasa khawatir, kita perlu mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Bukan disertai dengan rasa khawatir. Bukan disertai dengan keluhan, omelan, atau ungkapan kejengkelan kepada Allah. Tetapi ucapan syukur, artinya diisi dengan pujian dan pengagungan kepada Dia. Dimulai dari waktu teduh, berdiam diri di hadapan Allah, mengarahkan hati kepada Dia dan memuji Dia. Dan akibatnya, perhatikan ayat yang ke-7 dari Filipi pasal 4 tadi. Dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Sebentar lagi kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan Yesus. Sementara kita mengangkat pujian, bukalah hati kita kepada Dia. Angkat iman kita kepada Yesus Kristus Sang Raja Damai. Ingat, dengan melakukan itu kita sedang mengatur, menyetel hati kita agar senada dengan suasana surga. Yaitu suasana pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian hati kita pun akan limpah dengan damainya. Dan akibatnya kita akan mengalami damai di tengah badai. Sesudah itu saya akan berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang maha tinggi, El Elyon, Tuhan yang hadir menyertai umatnya, Jehovah Shammah, Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, dan Tuhan itu sang damai, Jehovah Shalom, yang telah lahir ke dunia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Sebaliknya, damai sejahteranya akan melimpah dalam hidup kita. Stop worrying and start living. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kehadapan-Mu kami datang dan berserah. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu mengatasi masa sukar akibat pandemi ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan pertolongan-Mu, kami membutuhkan mujizat-Mu. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu dan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan seorang diri, melainkan Engkau senantiasa hadir dan menyertai kami di segala keadaan. Di dalam penyertaan-Mu hidup kami terjamin. Berjalan bersama-Mu hati kami tenang dan teguh, sehingga kami mampu memandang hari depan kami dengan penuh pengharapan. Karena setiap orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Walau kami tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir, namun kami tidak khawatir akan hari esok. Karena Engkau yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Di dalam kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmat-Mu yang tak terbatas, Engkau seorang diri sanggup mengatur jalannya kehidupan agar seluruh rencana-Mu yang indah itu digenapi. Itu sebabnya kami mau belajar untuk berdiam diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat menyadari kehadiran-Mu yang menyertai kami dan merasakan kedekatan-Mu yang mendatangkan damai sejahtera di dalam jiwa kami. Sebab hanya dengan demikian kami dapat mendengar suara-Mu yang menuntun kami untuk menemukan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Sehingga di tengah masa sukar sekalipun kami dapat mengalami pertolongan, perlindungan, dan penyertaan-Mu yang ajaib. Kami dapat mengalami damai di tengah badai. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, saya menyerahkan seluruh umat-Mu. Peliharalah mereka seperti biji mata-Mu, dan lindungilah mereka di dalam naungan sayap-Mu. Kami juga mendoakan perjuangan bangsa kami di dalam mengatasi pandemi. Berkatilah dengan keberhasilan dalam setiap kebijakan yang diambil untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Tolonglah segala daya upaya dalam menemukan vaksin yang tepat bagi bangsa kami. Lindungilah para tenaga medis yang merawat pasien dan anugerailah kesembuhan bagi mereka yang dirawat. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan anugerah itu, kami menyerahkan masa depan dan mempercayakan masa depan bangsa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Allah yang disebut El Elyon, Jehovah Shammah, Jehovah Shebaot, dan Jehovah Shalom, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.